Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, kembali saat ini kita membacakan buku fatwa tarjih tanya jawab agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kita memasuki subjudul Salat Tahiyatul Masjid dan Tarawih tidak ada. Pertanyaannya, dalam suatu khutbah saya mendengar keterangan khatib bahwa salat tahiyatul masjid itu membuang waktu, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dalam suatu keterangan dalam khutbah pula saya mendengar bahwa salat tarawih itu juga tidak ada. Yang ada adalah salatul lail. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Ruslan Idris di Bandung. Jawabannya terdiri dari A. Mengenai sholat tahiyatul masjid, kalau didasarkan pada penamaan yang berasal dari Nabi, memang tidak kita jumpai. Tetapi mengerjakan sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang datang ke masjid ada dasarnya. Seperti riwayat jamaah dari Abu Qatadah yang artinya, apabila datang salah satu di antaramu di masjid, maka sholatlah 2 sujud. Antar kurung maksudnya 2 rakaat sebelum duduk. Jadi masalahnya masalah pernamaan aja. Sholat 2 rakaat ini ada yang menamakan sholat tahiyatul masjid. Lihat kitab Fiqh Sunnah dalam bab masjid dengan subjudul Tahiyatul Masjid. Dalam kitab Minhajul Muslim, salat tahiyatul masjid ini didasarkan pada sabda Nabi riwayat Muslim yang artinya, apabila masuk salah satu di antaramu antar kurung masjid di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka rukuklah 2 rakaat antar kurung salat 2 rakaat dan adab dipercepat. Keterangan tentang sholat 2 rakaat ini dengan nama tahiyatul masjid ada pada bab Adabul Jum'ah. Dalam himpunan putusan tarjih riwayat Muslim di atas juga diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dari sahabat Jabir, disebutkan dalam tuntunan untuk dilakukan seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat dan khatib sedang berkhutbah. Dalam tuntunan itu tidak disebut dengan nama tahiyatul masjid. Memang mengerjakan sholat 2 rakaat dikala masuk masjid di waktu khatib sedang berkhutbah tidak wajib dikerjakan, mengingat riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dari Abdullah bin Busr yang artinya, datang seorang laki-laki melangkahi leher orang banyak dikala Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Nabi pun berkata kepada orang itu, duduklah, engkau telah menyakiti. Dalam hadis itu Nabi SAW tidak berkata sholatlah 2 rakaat kemudian segera duduk. Jadi boleh orang yang datang ke masjid jika khatib sedang berkhutbah terus duduk. Tetapi diutamakan agar melakukan sholat 2 rakaat. Kalau soal penamaannya memang tidak dinamakannya, itu tahiyatul masjid. Tetapi tidak benar kalau mengerjakan sholat 2 rakaat dikala masuk masjid dianggap membuang-buang waktu. Kemudian jawaban B, mengenai sholat tarawih tidak ada tuntunan dan yang ada adalah sholatul lail. Kalau yang dimaksud sholat tarawih adalah kelebihan dari 11 rakaat antar kurung atau 13 rakaat dengan sholat iftitah. Memang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW.
Nabi SAW melakukan sholat malam di bulan Ramadan hanya 11 rakaat antar kurung atau 13 rakaat kalau dengan sholat iftitah. Sholat Nabi SAW dapat disebut sholat tahajud, sholat witir, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kalau yang dimaksud sholat tarawih itu sholat Jumat di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat 11. Tentu sholat tarawih yang dimaksud ada tuntunannya, dan itulah semestinya bernama salatul lail atau qiyamul Ramadan seperti tersebut di atas. Kemudian subjudul 10, sholat hajat atau istikharah. Kalimat tanya. Di dalam himpunan Fursus dan Tarjih disebutkan tuntunan sholat istikharah. Ada orang yang menerangkan bahwa sholat istikharah itu hanya untuk memilih jodoh. Bagaimana kalau kita memohon sesuatu dengan sholat? Apa ada tuntunan khusus selain sholat istikharah itu? Pertanyaan dari peserta penataran AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Jawabannya, dalam himpunan Fursus dan Tarjih tidak disebutkan sholat hajat dan tidak menuntunkan cara-cara dan doa-doanya. Barangkali ketika memutuskan sholat istikharah sebagai tuntunan untuk memohon petunjuk Allah dalam mendapatkan sesuatu yang dimohon, cukup dengan melakukan sholat istikharah sebagai dituntunkan itu. Dalam tuntunan istikharah disebutkan doanya secara detail yang kalau kita perhatikan tidak saja berisi pilihan tetapi juga permohonan. Hadis ini diawali dengan kata-kata iza hamma, yang artinya dapat juga apabila bermaksud, apabila berkehendak, dapat juga diartikan apabila mempunyai keinginan terhadap sesuatu. Dari mengartikan awal hadis, kiranya tidaklah keliru dalam tuntunan sholat istikharah untuk memohon petunjuk terhadap sesuatu yang diinginkan oleh seseorang yang sedang mengharapkan sesuatu yang baik dan benar berdasarkan petunjuk Allah. Dalam perbandingannya dapat disebutkan di sini seperti yang tersebut dalam kitab Minhajul Muslim yang memberi tuntunan sholat hajat tanpa komentar dengan menerangkan riwayat Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Hadis ini berbunyi, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan kemudian melakukan sholat 2 rakaat sempurna, Allah akan memberi apa yang dimohonnya, baik segera maupun nanti-nanti. Antar kurung hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat umum, yang lebih khusus pelaksanaannya adalah seperti pada sholat istikharah yang mengandung juga cara sholat hajat yang umum. Demikian saya telah membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita tutup dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.